Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja-puji baginya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pagi ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih sempat, dan sehat serta sempat itu telah kita coba gunakan untuk selalu dekat dengannya, dan semoga ujung dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Kemarin Mang Odet, wali kota Bandung, meninggal dunia di hari Jumat saat akan menunaikan tugas menjadi khatib Jumat. Kematian yang begitu indah, tempat mati pun begitu indah. Saat kematiannya pun begitu indah. Lantas bagaimana dengan kita? Akankah kita mati di masjid atau di meja domino? Apakah kita mati habis baca Quran atau habis ribut dengan laki, dengan bini? Apakah kita mati usai tahajud atau usai ribut-ribut dengan tetangga? Wallahu a'lam. Kematian terindah itu bisa diusahakan jika kita tetap berjalan di jalur yang indah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tapi yang mau kita sampaikan bukanlah itu. Itu hanya sekedar untuk mengingatkan kita agar tidak terlalu asyik dengan dunia, lantas lupa dengan kematian. Pesannya sederhana saja, ayolah ke masjid, mari ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid, imarahkan masjid. Karena masjid kita sudah kita bikin lapang, luas, maka tanggung jawab kita menjadi lapang dan luas. Tanggung jawab kita menjadi besar. Makanya jangan bikin masjid besar-besar agar tanggung jawabnya enggak besar-besar amat. Siapa yang paling bertanggung jawab? Mohon maaf, tidak ada niat menyinggung, tokoh masyarakat paling bertanggung jawab bagaimana masjid ini menjadi ramai. Serendah apapun jabatan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi mohon maaf, RT bertanggung jawab memerintahkan, mengajak, menghimbau masyarakat di wilayahnya untuk meramaikan masjid. Setiap ada kesempatan untuk memberikan sambutan, maka sambutan terakhir RT adalah, wargaku semua yang kucintai karena Allah. Poin terakhir, ayo kita ke masjid, mari ramaikan masjid.
Saya sudah sampaikan ini berulang kali dan Allah menjadi saksi. Saya takut nanti jabatan RT saya ini akan dituntut di akhirat. Tapi saya sudah menyampaikan ini sehingga tanggung jawab saya menjadi gugur. Dan akan saya sampaikan terus setiap kali ada sambutan. Mari ke masjid, ramaikan masjid. Ayo ke masjid. Dakek-dakek maghrib keliling, sapa masyarakat yang di wilayahnya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Pak RT, apa kabar? Ini 20 menit lagi maghrib nih. Udah mandi belum? Yuk kok ke mandi kok. Mandilah, kita ke masjid ya. Saya tunggu di masjid. Kita ramaikan masjid. Iya Pak RT, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Salam. Keliling lagi. Sapa. Pertanyaannya, itu RT di mana? Di Pekanbaru atau di Bengkulu? Ditanya besok tuh tanggung jawab. Keliling lagi. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Baru pulang? Iya. Buruan mandi. Ada apa Pak RT? Maghrib lagi nih. 6:10 maghrib. Ayo kita ke masjid. Apalagi nanti habis maghrib ada kajian. Yuk kita ramaikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ibu-ibu punya tugas apa? Suruh semua laki-laki yang ada di rumah ke masjid mulai dari umur 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan, suruh, komandoi anak-anakmu sholat saat mereka telah berumur 7 tahun. Kalau yang ketek-ketek di rumah sama mamanya, sama bundanya, jangan kecil-kecil bawa ke masjid, ganggu orang nanti. Lari ke sana, lari ke sini, meribut, bergurau, lompat, menarik. Itu tugas bundanya di rumah. Bundanya akan berpesan, Pak, habis sholat langsung ke rumah ya. Bunda belum sholat nih, anak kita nih kerjanya. Nanti bunda sholat dia main-main api lah, manjat-manjat. Ya. Itu umur 7 tahun suruh sholat. Umur 10 kalau tidak sholat pukul. Sekarang ada yang umur 40 tidak sholat. Diapakan? Saya sering tanya ke anak-anak, diapakan bagusnya? Ada anak-anak yang begitu kejam menjawab, dibunuh. Ada yang bilang, buang ke sungai. Itu jawabannya dosa semua. Cara mudah, masukkan ke TK. Ada bapak-bapak umur 40 tidak sholat, masukkan ke TK. TK mana Pak Ustadz? Belakang. Apa jauh-jauh? Biar diajari guru TK sholat. Nenek suruh cucu ke masjid, bukan main pingpong situ. Bukan tidak boleh, tapi jam sholat dulu. Ramaikan masjid, tanggung jawab tuh. Cucu nenek, anak bunda suruh ke masjid. Kemudian siapa? Adik laki-laki. Jangan bayang Mas Haji, orang lazan tuh orang di rumah, orang laki-laki atau berusi, orang laki-laki atau banci kok. Laki-laki nih, laki-laki ke Mas Haji. Kalau orang padusi, orang banci, di rumah orang sholat. Orang laki-laki kan? Ya, Mas Haji. Iyo apa? Iyo pai cepet takang. Ada sepupu kita di rumah,
Ada ipar kita di rumah suruh masjid. Abang, apalagi bang ke masjid lah bang. Ntar lagi abang mati, suami suruh ke masjid. Mas, ke masjid mas. Tuh baru siap azan. Ya iya, nah ya begilah. Jadi contoh mas ya buat istri, buat anak-anak. Kok anak suruh ke masjidnya ndak ke masjid? Ndak di sini, di Rumbai. Anak suruh ke masjidnya ndak ke masjid. Kalau sang tokoh saja ndak ke masjid, bagaimana? Nah, yang di belakangnya akan ke masjid. Tokohnya saja ndak ke masjid, bagaimana yang di belakangnya ke masjid? Ini kalau dikasih tahu ngeyel nih, tersinggung dia. Di mana-mana banyak tuh, siapa yang ngundang ustaz tuh? Besok aja ninyo aja lah, padi-padi awak buatnya. Dia kita tahu, nanelo, nak mau tersinggung. Supaya tidak tersinggung, jangan didanga gitu. Ya telingo mendanga aja Pak Ustadz. Kalau mendanga, laksanakan. Ramaikan masjid. Ayo ke masjid. Suami suruh ke masjid. Ini bangga suami tidak sholat. Saya sering mempertanyakan masalah ini, tapi jangan tanya ke saya bilang, tanya ke ahli. Pertanyaannya begini, istri sholat, suami tidak sholat, atau sebaliknya, itu hubungannya halal nggak sih? Gitu. Hubungan suami istrinya halal enggak? Istri sholat, suami enggak? Atau sebaliknya, suaminya sholat, bini enggak? Nah, tolong tanyakan ke ahlinya, cari ahli di kota nih, tanya. Ini suami enggak sholat bangga. Bapak dan ibu kalau ngunduh mantu, mbok ya ditanya sholat apa ora. Sampean sholat jang, sampean sholat nak. Kalau ditanya sholat lalu dia diam sesaat, itu penduto tuh. Kalau dia beneran sholat, nah dia langsung jawab, kamu sholat nak? Alhamdulillah bunda, saya sholat. Ada apa ya bunda? Kalau kamu ndak sholat, bunda sama ayah Nia keberatan menyerahkannya kepadamu. Kamu nggak layak jadi imam. Iko nan ditanyo karajona. Biko kalau ndak kerajo anak bunda ndak makan. Nama dia makan tuh Allah. Bukan kerajo nama dia makan. Itu kan yang kita tanya kalau ngunduh mantu kerajonyo. Sholat ndak? Pandai ngaji ndak? Bangga pula tuh mantu ndak sholat, dibangga-banggakan sama anak-anaknya semua. Anaknya perempuan 3. Lihat deh kau sama anaknya. Kau syariah ngirim tiap bulan. Kau baru dikirimnya lo kau 2 juta. Bulan lalu 5 juta. Laki kalian apa yang dikirimnya sama mama? Apalagi laki si bungsu, apalagi kau paling ngirim Al-Fatihah, dek laki si bungsu Ustaz. Al-Fatihah ke Al-Fatihah aja nanti dikirim. Si mama ndak tahu kalau dia mati nanti yang jadi imam sopo. Lah yang jadi imam mantu yang suami si bungsu tuh lah. Oh yang di Amerika tuh. Pandai dia. Ngaji aja ndak selesai, sholat aja ndak. Bangga tuh dunia tuh. Atau suami nenek suruh ke masjid selagi masih kuat jalan. Apa? Pergilah ke masjid. Ini gila gini.
Diantar kek, kata cucu. Dah ya lagi kakek jalan aja. Kakek itu ingin jalan karena ingin mendapat pahala banyak. Bapak dan ibu yang saya muliakan, Pak Ustadz, ada pertanyaan nih, apa? Kalau kami rajin ke masjid, hobi ke masjid, yang kami dapat apa? Yang kami peroleh apa? Kita simak hadis berikut ini. Imam Muslim meriwayatkan, ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang membersihkan diri di rumah, pipis cebok, BAB cebok, bersih-bersih, mandi dia, beruduk dengan benar, pakai pakaian yang elok, ke masjid pakaiannya yang bagus. Itu perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, pakai, gunakan pakaianmu nan rancak-rancak setiap kali ke masjid. Perintahnya pakaian rancak untuk ke masjid, bukan untuk ke pesta sajo. Kita ke pesta gagah seragam papa mama, abi umi, ayah bunda. Nah, seragam ke masjid mana? Apalagi subuh. Kasih tahu suami kita, subuh ganti pakaiannya, pakaian tidur jangan dibawa. Mohon maaf nih, underwear, celana dalam nggak boleh tuh dibawa. Celana dalam tidur tuh. Makanya bangun cepat, mandi dulu, gosok gigi tuh, bersih-bersih ke masjid. Nah, setelah dia bersih-bersih, lalu dia menuju salah satu masjid, Al-Fajri, Al-Munir, Al-Wihdah, Ardul Jamil, Al-Ma'ruf, Rahmat, Ibadur Rahman, dan lain sebagainya. Maka Allah catat untuk orang tersebut apa? Satu, setiap langkah kakinya dia dapat satu pahala. Hitung nanti langkah pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, sebanyak itulah bapak ibu dapat pahala. Subuh ini yang tidak ke masjid dapat apa? Sudahlah tidak ke masjid, tidak pula sholat, dapat apa? Dapat dosa. Lucunya tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masjid sekali tualah ke masjid, atau kalaupun dia ke masjid cuma Jumat doang. Sekali itu dia ke masjid, langsung baring depan imam. Depan imam baring, sopan enggak tuh? Imam baik pula, bukan ditanya, wang sia, saya warga mana? Ya warga masjid ini. Enggak pernah nampak. Ngapa sini? Aku udah mati, minta disolatkan. Enak aja. Nggak pernah ke masjid, lu minta disolatkan. Enak di lu, nggak enak di gua nih. Ya bekolah sudah sholat jenazah, ditanya lo tuh, apakah jenazah ini baik? Enak aja jawab, baik. Baik apa? Orang nggak pernah ke masjid kok dibilang baik? Baik opo? Opo nih sing baik? Nggak pernah ke masjid kok dibilang baik? Kalau Allah tidak menyebutnya baik, dia bukan orang baik. Baik apa yang kata Allah, baik apa yang kata Rasulullah, itu yang baik. Tidak pernah ke masjid bilang baik, apalagi punya utang dia dibilang ya baik. Baik tidak bilang gitulah, jawab belakang, pasti orang semua nengok kita. Siapa bilang dia baik, utangnya belum bayar?
Nah, khusus buat yang berutang nih, bayar cepat. Rajin pun sholat tahajud tiap malam, Senin Kamis puasa, setiap duduk ngaji, setiap masuk masjid keluar masjid isi kotak infak, tapi utang tak bayar. Nggak bakalan masuk surga. Apalagi makan harta warisan. Kalau ndak busuk matinya buruak. Terjemahkan sendiri, mati buruak, mati busuk itu beda tuh. Mati buruak tuh macam yang di Kandis Patang tuh. Mati buruak. Ada 2 orang nak gadih kan, tangga badan tuh, kaki situ, tangan situ, kepala situ, usus situ. Itu mati buruak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, yang kedua, setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Orang yang ke masjid itu orang mulia. Nampak? Bapak Ibu nih yang subuh ini, yang ke masjid ini orang mulia di sisi Allah. Pahalo dapet banyak karena langkah kaki. Derugi lambo Ustaz rumah ambo dakek ke masjid. Seketik langkah ambo. Kalau ragu keliling dulu. Keluar rumah tuh, keliling dulu di sana. Tentu jam 3:30 jalan. Pas sampai sini orang udah pulang. Nggak usah ragu, itu punya nilai sendiri itu. Orang baik-baik lah kalau tinggalnya dekat masjid, karena tahan telinganya untuk disorak-sorak itu. Pada umumnya orang ingin rumah jauh-jauh dari masjid. Saya ingin dekat Pak Ustadz, cuma pas mau beli posisinya udah ndak ada lagi yang jauh, itu lain cerita. Yang datang ke masjid, langkah kakinya memuliakan dia. 2. Yang ndak ke masjid, kemuliaan apa yang dia dapat? Ayo. Rasulullah itu poskonya masjid. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Ayah naon? Rasulullah ya. Rasul di masjid. Nyari Rasul ke masjid. Samo Jawa. Assalamualaikum niang. Waalaikumsalam. Maju posko. Poskonya. Posko itu di masjid. Posko para pengikut Rasul, para pecinta Allah dan Rasul, masjid poskonya. Assalamualaikum nih, Waalaikumsalam. Ma dazul sajid itu tuh nampak. Gitu. Assalamualaikum nih, salam. Ma ajo mustika sajid. Mudah nyarinya. Ma andri nih sajid. Masjid, cari masjid. Yang ketiga, setiap langkah kakinya diampuni dosa-dosanya. Dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu setiap hari kita lakukan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Salah satu bentuk dosa kecil itu, kini kan banyak yang pakai masker tuh. Nyusauk muncung yang udah. Umpama ibu-ibu, wirid ibu-ibu atau bapak-bapak wirid umum, dia pas di depan ustaz. Dia dekat-dekat kepala aja kawan. Dia nengok juga ke ustaz tapi menceritakan ustaz. Calik deka ustaz tuh. Iyo lain lo gaya, iyo jijik caliknya. Dosa kecil. Itu diampuni dengan langkah kaki. Nah, yang tidak ke masjid, dosa kecil mana yang mau diampuni? Ayo, hati-hati dengan dosa kecil. Dia memang kecil, tapi kalau sudah numpuk jadi besar dia. Yang di rumah dengan apa dia mengampuni dosa kecilnya? Ya kalau dia di rumah, setiap batal wudhu dia wudhu lagi, setiap batal wudhu dia wudhu lagi, tersebab apapun wudhunya batal dia wudhu lagi. Dan tidak semua orang yang mampu melakukan itu. Batal wudhu lagi, tidak semua orang mampu melakukan itu.
Batal wudu, wudu lagi. Basuh tangan, dosa tangan gugur. Basuh muka, dosa mata, dosa mulut gugur. Dosa telinga gugur. Dosa kaki gugur. Nah, tapi dia tidak ke masjid. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, penutup, Rasulullah tegaskan hadis ini 2 baris. Kita ambil baris yang pertama yang berhubungan dengan pembicaraan kita. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang Allah paling sukai, paling cintai, paling senangi, paling demen adalah masjid-masjid. Jika ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, ingin didemenin ame Allah, ke masjidlah. Yang ndak ke masjid, Allah kagak cinta, Allah kagak sayang, Allah kagak demen ame orang itu. Ingin mendapatkan cinta Allah, mudah datang ke masjid. Jarang ke masjid, jarang dicintai Allah. Tidak ke masjid, tidak dicintai Allah. Yang suka ke masjid, itulah orang yang terus-menerus mendapatkan cinta dari Allah. Semoga kitalah orangnya. Tersinggung mohon maaf, yang belum tersinggung tolonglah tersinggung. Dengan tersinggung insya Allah kita berubah. Nah, sampaikan kepada laki-laki yang ada di rumah untuk ke masjid. Tokoh masyarakat paling wajib ke masjid. Ini tokoh masyarakat tidak ke masjid kan rusak dunia. Tidak di sini, di Kulim. Jangan tersinggung pula, saya tidak bilang di sini, di Kulim. Kulim mana pula tuh Pak Ustaz? Kulim sama aja boleh ya Kulim. Datanglah ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Kita punya tanggung jawab besar untuk meramaikan masjid ini. Jangan malu kepada manusia, walau baru memulai untuk datang ke masjid, tapi malulah kepada Allah. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.